teman-teman semuanya. Halo. Halo, halo, halo. Asik, ramai banget nih setelah sekian lama nih ya. Nggak ada suara-suara nih, terutama dari Kartini Institute gitu kan ya. Kali ini ada aku sendiri, Rai, dan ada Mas Ilham. Say hello Mas Ilham. Halo semuanya, ada Rai, ada Vita. Selamat malam. Asik. Ada Santika juga. Halo Kak Santika, say hello. Halo semuanya. Asik. Ada Kak Vita juga. Halo Kak Vita. Halo, hai. Asik. Kok jadi dominan aku yang lebih ngobrol ya? Ayo, Mas Mbak, teman-teman semuanya, jangan sungkan-sungkan juga buat langsung on mic aja gitu kan ya. Ini by the way ada yang dari Blora Gens. Cuy. Betul banget nih Mas Ilham. Iya Blora nih. Gens. Ya, kita udah lama banget nggak bersua dengan Blora Gens, tetangga dari Rembang sendiri, Kartini Institute gitu ya Mas ya? Iya betul dari Blora. Asik. Blora Gens tuh apa sih Mas Ilham? Aku juga kepo sini. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu gitu. Iya, coba mungkin kita tanyakan aja ke dua narasumber, dua teman kita dari Blora Gens, ada Santika dan Vita. Asik. Sebenarnya Blora Gens itu apa sih, Kak Santika? Oke. Jadi aku Santika, ini part of Blora Gens ya. Jadi Blora Gens ini itu komunitas di mana memang bersifat kedaerahan sih gitu. Dan mungkin kurang lebih hampir sama kayak Kartini Institute. Fokusnya itu, tapi kalau di Blora Gens itu ke pendidikan sama pengembangan SDM gitu. Dan kalau Blora Gens kan untuk ini ya pemuda-pemudi Blora. Kalau Kartini Institute itu kan pemuda-pemudi Rembang gitu sih. Kurang lebih untuk visi misinya sama juga gitu. Oh, wow, sounds so good gitu kan. Pengembangan SDM dan pendidikan ya tadi Mbak Vita gitu kan. Yang nggak jauh beda lah sama Kartini Institute yang bergerak di bidang pendidikan juga dan sosial juga. Bener kan Mas Ilham bergerak di bidang pendidikan dan sosial kan? Betul. Yeah. Jadi core-nya itu pendidikan, tapi kita harapannya kalau Kartini Institute tuh efeknya ke sosial juga. Kayak gitu. Oke. Asik. Sama lah ya, kurang lebih lah ya. Sama Iya. gitu. Kali ini kita mau bahas apa nih Mas Bay? Aku juga lagi bingung nih. Kita mau bahas apa setelah sekian lama kita nggak bersua bersama teman-teman followers baik di Kartini Institute maupun Blora Gens gitu kan. Kali ini kita mau bahas apa? Blora Gens lagi kenceng-kencengnya juga nih buat ngupload konten, lagi banyak-banyak acara juga gitu kan ya. Mau bahas apa nih Kak Santika? Oh, kalau aku denger malam ini mau bahas tentang cita-cita, ya enggak? Asik, cita-cita Iya. gitu kan. Udah kayak musik kayak Susan, lagunya Susan. Cita-citaku menjadi orang kaya. Itu kayak cita-cita kita semua gak sih untuk menjadi orang kaya dan bermaterial ya? Kamu ada cita-cita jadi penyanyi nggak, Han? Lebih untuk mencintai dia aja sih Mas. Kayaknya cita-cita aku tuh udah cukup sih. Siapa? Soalnya Aduh, aku tadi dengar suaramu Bucin ya Rehan ya nih kayaknya nih. kalau jadi cita-cita penyanyi tuh mending dipendem aja. Kenapa? Aduh, gitu ya. Dengar suara tadi. Ya merdu sekali ya, merusak dunia Mas ya. Wow. Iya. Cita-cita gitu kan yang bahas tentang cita-cita sendiri. Menurut Mas Ilham deh, cita-cita tuh apa sih gitu kan? Karena kita udah didoktrin dari kecil gitu kan buat apa sih cita-cita kamu sejak TK, cita-cita kamu disuruh tulisin di SD juga, cita-citanya pas di SMP mungkin juga akan berbeda, bahkan saat SMA mungkin juga akan berbeda lagi karena banyak pikiran gitu. Menurut Mas Ilham gimana tuh? Cita-cita menurut Mas Ilham tuh apa sih? Ya, oke. Ini nanti kan ya teman-teman juga apa ya cerita juga tentang apa itu cita-cita, soalnya ya mungkin ada yang beda dari aku ya. Ini menurutku sih. Jadi cita-cita kalau aku lihat dari kamus, bukan kamus Oxford ya, tapi KBBI. KBBI itu intinya keinginan atau kehendak yang ingin dicapai. Tapi di sini kalau menurutku cita-cita itu sebuah keinginan yang dapat mengantarkan kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Nah, kesuksesan atau kebahagiaan yang gimana sih yang ingin dicapai? Nah, kan pertanyaan gitu. Iya benar. Mensukseskan seperti apa gitu. Karena sukses pasti beda-beda orang, beda-beda suksesnya gitu kan ya. Mungkin menurut Rehan, menurut Santika, menurut
Vita menurutku kan beda-beda tuh ukuran atau Bener arti banget. Bener kebahagiaan. banget. Mm-mm. Sukses menurut Mbak Vita sendiri apa tuh? Aku cita-cita dulu kali ya. Tadi kan bahasnya masih cita-cita nih. Boleh. Nanti baru lihat ke sukses. Oke. Kalau dari aku gitu ya. Jadi menurut aku sih cita-cita itu vision ya gitu. Jadi kita punya gambaran besar ke depan itu kita mau jadi apa atau membuat apa. Jadi kayak like a dream terus sifatnya itu kayak angan-angan gitu. Itu memang belum terjadi gitu ya. Tapi akan menjadi sesuatu yang dimana kita yakini atau kita optimis nih sesuatu hal tersebut nantinya akan terjadi. Gitu sih kalau dari aku. Nah, kalau untuk kesuksesan mungkin boleh ke Santika nih. Berarti kayak dream big gitu ya kalau Mbak Vita ya, kayak Yes. bermimpi besar banget gitu dan pengen menggapai sebuah mimpi Betul. besar itu bisa menjadi sebuah cita-cita juga gitu ya. Wow, Betul. sounds so good. Kalau Mas Santika sendiri deh, apa tuh? Kalau cita-cita, aku bayangin cita-cita di aku tuh kayak apa ya? Sebenarnya agak mirip sama Ilham sih, kayak keinginan, tujuan, terus ambisi yang ngebuat hidup itu tuh terus berjalan gitu. Jadi ketika si cita-cita itu nggak ada, ya rasanya akan kayak lost aja gitu. Itu sih secara singkatnya. Dan menurut aku kalau dihubungin sama sukses tadi ya, salah satunya mungkin sukses itu ya ketika cita-citanya yang udah di-figuring out itu kecapai ya. Kayak gitu nggak sih? Betul. I see. Aku jadi kepikiran deh. Cita-cita tuh Gimana? emang harus ini ya, sebuah pekerjaan kah? Atau boleh suatu hal yang mungkin kuliah di luar negeri nih menjadi sebuah impian besar aku atau menjadi sebuah cita-cita aku. Nah, tapi ada juga komika yang bilang kalau cita-citanya cuman pengen punya mobil Brio contoh nih ya. Itu juga Iya, bisa jadi sebuah cita-cita iya. nggak sih? Menurut kalian Ada loh gimana? cita-cita masuk surga ada loh, Ray. Oh iya juga sih, jelas mah kalau itu mah. Amin bareng itu mah. Iya. Iya, karena nggak ada orang yang bercita-cita untuk ke neraka. Iya sih. Tapi aku ingin nambahi sih tentang cita-cita ini. Asosiasi kita terhadap cita-cita adalah profesi biasanya. Iya, Sejak kecil kita udah ditanyain tuh dari TK. Bahkan sebelum TK pun udah tanyain, cita-citanya jadi apa deh kalau udah besar? Gitu kan. Rata-rata pada jawabnya pilot, apalagi polisi, guru, Dokter. dokter. Tentara gitu. presiden, wes pokoknya yang menurut orang tuh sangar-sangar gitu. Profesi lah Tapi ya. tapi menurutku itu ya bisa cita-cita, tapi apakah cita-cita itu sesuai dengan diri kita? Nah, kan itu problemnya di situ. Pendidikan sebenarnya. Karena pendidikan, tapi yang sekarang ya, pendidikan itu harusnya itu membimbing anak untuk menemukan siapa dirinya. Nah, ketika anak menemukan dirinya, dia akan tahu bakat, potensi, dan minatnya. Kalau anak sudah memahami atau menjadi nanti ketika remaja dan dewasa sudah memahami, dia akan bakal mempunyai suatu tujuan atau keinginan terhadap apa yang dia punya, apa yang dia minati, apa yang dia bakati. Nah, kayak gitu. Jadi di sini harusnya ya cita-cita itu harus tahu diri dulu, tahu memahami diri sendiri dulu. Sekarang itu ya cita-cita kan profesi ya. Cita-cita itu profesinya apa, itu nggak harus menurut saya. Tapi karena cita-cita tuh nggak harus profesi. Maksudnya cita-cita dilihat dari waktu, dilihat dari jenisnya, dilihat dari kualitasnya itu bisa. Jadi cita-cita jangka pendek apa, cita-cita jangka panjang apa. Kalau kadang misalnya masuk surga, cita-cita jangka pendek misalnya membeli rumah, misalnya. Itu Sebenarnya ya kalau tadi yang dibahas sama Fadil tadi ya mungkin kompleks gitu. Tapi kalau tadi benar kita itu kan emang cita-cita itu berkaitan dengan profesi. Tapi jujur tuh, aku tuh waktu kecil menuju membuat rancangan cita-cita itu berubah loh, sering banget berubah. Kalian ngerasain juga nggak nih? Ngerasa banget. Ngerasa kan ya. sama-sama. Mungkin apa waktu kecil pengennya dokter, gedenya pengennya apa, kayak gitu kan banyak banget ya sebenarnya. Gitu. Ada nggak yang mungkin cerita terkait dengan cita-citanya apa gitu yang mungkin dari kecil sampai sekarang tuh masih ajit gitu? Kayaknya tuh ini deh gitu. Ada nggak sih? Atau nggak ada ya kalian?
Ada mungkin tadi ya. kan Menurut aku kayak sesuai dijelasin sama Mas Ilham tadi sih, kalau emang bisa support gitu kan orang tua atau gurunya tahu nih potensi dari anaknya tuh apa tuh, terus disupport dari kecil memang passionnya seperti itu, ya menurut aku akan menjadi hal yang paten juga ya dari awal sampai dia gede, cita-citanya pasti itu terus gitu. Itu bisa jadi hal yang kita lama-lama jadi belajar parenting ya kawan-kawan. Loh, bener, ini kita Iya, bahasnya bener juga. parenting loh ini. betul betul Ya. betul. Bener Bener. bener. Iya. Bener banget ini. Bahas tentang parenting nih, aku jadi kepikiran gitu kan ya. Kira-kira dari kecil pernah nggak sih atau ada tuntutan gitu dari Mas Mbak bahwasanya orang tua tuh udah nuntut Mas Mbak harus jadi seperti ini gitu. Contoh kayak kamu tuh harus jadi tentara karena bapakmu tentara mungkin, atau saudaranya dan sebagainya, atau mungkin jadi PNS aja, jadi PNS aja nah gitu karena udah realistis banget gitu mungkin dengan stabilitas ekonomi dan finansialnya mungkin, atau seperti itu. Pernah nggak sih kalau Mbak Vita gimana tuh? Oke, jadi kalau bahas terkait dengan orang tua, sebenarnya ini cerita dulu ya teman-teman. Jadi latar belakang keluarganya aku tuh sebenarnya dari umur 3 bulan sampai 5 tahun, itu kan bapaknya aku nih dia kerja di perhutani. Dan itu aku dikirim di Kalimantan. Jadi aku waktu itu keliling-keliling Pulau Kalimantan tuh dari umur segitu. Baru kemudian balik ke Jawa itu di usia 5 tahunan. Gitu. Jadi aku baru tahu lingkungan Jawa gitu ya. Itu ya baru di umur 5 tahun gitu sih. Orang tuanya aku sendiri itu kebetulan nggak pernah mendikte yang harus A, B, C, D, kamu harus gini, kamu nanti harus jadi ranking 1, kamu nanti harus jadi apa namanya diarahin kayak didikte banget gitu, nggak pernah sih. Dan lebih orang tua tuh kayak lebih mengenali apa ya kemampuan anaknya gitu. Jadi dia lebih tahu gitu dan memberikan kebebasan tapi tetap on control. Jadi kayak misalnya aku nih kemarin waktu SMA gitu ya, misalnya aku sesimpel milih jurusan IPA sama IPS gitu kan. Waktu itu kan kita kan mesti ada tuh kayak di mana kita rasa galau gitu, nih kita mau masuk jurusan apa ya kan kayak gitu biasanya. Nah, aku tuh sebenarnya nilainya aku tuh masuk di IPA gitu. Tapi aku lebih prefer atau ngerasa passion di sosial gitu. Dan aku sempat tanya kayak ke guru IPA IPS, tanya minta masukan guru BK, kayak gitu kan ada tuh beberapa pendapat dan ada banget guru biologi aku tuh yang mungkin ngerasa bondingnya sama aku dapat juga ya selama di kelas. Jadi udah deh IPA aja. Tapi karena emang aku ngerasa nggak passion di situ, gitu selama kamu tahu apa yang kamu mau gitu. Kalau apa ya mungkin hal-hal pilihan-pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan dan orang tuanya aku lebih ke yang sifatnya terbuka gitu, kalau misalnya apapun yang mau disharingkan gitu, dan nggak pernah terlalu mendikte secara keras harus A B C D gitu, asalkan anaknya itu jujur terbuka sama tanggung jawab seperti itu. Kalau kalian gimana? Iya. Menarik ya, nggak pernah dituntut, mungkin ada kali gitu yang sick parents dan lainnya. Kalau Mbak Santika sendiri gimana tuh? Pernah nggak sih dituntut sama orang tua dari kecil harus jadi seperti ini, seperti itu gitu? Kalau aku nggak dituntut sih ya, sebenarnya nggak ada tuntutan sih untuk jadi apa, nanti gede mau jadi apa, kayak yang dibilang Rehan, apa kayak jadi PNS kayak gitu nggak dituntut. Tapi ada sedikit bersinggungan tuh kayak mungkin aku bilangnya disarankan kali ya, kayak aku sampai tahun kemarin aja tuh masih disarankan orang tuaku untuk kayak nyobain PNS kayak gitu. Ya mungkin dengan pandangan-pandangan orang tua kita ya tentang PNS tuh ya mapan lah ini itu kayak gitu. Tapi nggak apa ya? Nggak yang dituntut harus gitu. Harus banget Tapi gitu. kayak aku nangkepnya sih orang tua itu kayak menyarankan seperti itu. Oh yes, ya benar juga sih. Tahu lah maksudnya pengen tetap jadi anak yang terbaik buat anaknya gitu lah, mencoba mencari pilihan yang terbaik lah menurut orang tua gitu. Walaupun kita mungkin Betul. punya keinginan sendiri gitu kan ya. Iya. Betul. Kalau Mas Ilham sendiri gimana tuh? Kalau Rehan sendiri gimana? Rehan Kok malah jadi Nanya muter mulu jadi nih aku ya? Rehan dari tadi. Iya sih, mana ya? Gimana ya? Aduh, pusing. Kamu punya banyak cerita pasti tentang ini.
Sebenarnya enggak juga sih. Cuman memang kembali lagi ke cita-cita ya. Dari kecil sebenarnya nggak ada tuntutan orang tua kita harus jadi seperti apa gitu. Cuman kembali lagi kayak kepinginan gitu loh. Itu yang membuat aku ngerasa kalau agak terbeban gitu. Ngerti nggak sih Mas? Ya, aduh, gimana ya? Masa aku milih ini gitu. Padahal orang tua tuh udah pengen banget anaknya mau jadi sosok seperti ini, tahu gitu pilihan yang terbaik. Tapi aku sendiri ngerasa kalau aduh, kayak aku harus ke sini deh karena ini udah passionku banget gitu dan aku suka nih ngejalanin ini nih gitu. Kayak gitu-gitu sebenarnya. Itu yang membuat aku beberapa hal kayak ngerasa galau lah dan lain sebagainya gitu. Sungkan mungkin dan sebagainya kayak gitu. Walaupun sebenarnya dibebasin aja selama hal positif dan hal-hal yang baik gitu kan ya. Selama itu kan menimbulkan sebuah kebaikan ya I think it's good, it's okay gitu dari orang tua mah. Kayak gitu Mas Ilham. Jadi sebenarnya kan kita tuh hidup dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Terus memang setiap orang tua tuh dia punya customized parenting style-nya masing-masing gitu. Jadi ya itu tadi sih. Ada sih kayak yang dituntut banget harus gini didikte gitu ya sampai maunya ini ya ada. Cuma ada juga yang mungkin diberikan kebebasan tapi tetap masih dikontrol juga sama orang tuanya. Gitu. Kalau apa tadi ngomongin passion ya Rea? Kalau ngomongin passion, jadi sebenarnya aku juga mau cerita sedikit gitu. Sebenarnya kan passion ini juga berhubungan sama vision ya. Ada keterkaitannya. Jadi waktu aku kan kita pernah ya mengalami di mana mungkin menjadi seorang remaja. Mungkin tadi Rehan juga bilang, aduh kebingungan nih. Bahkan sebenarnya beberapa orang yang nggak cuma ada di fase remaja, bahkan sampai sekarang tuh kalau yang namanya kebimbangan dalam hidup itu quarter life crisis ya, masih belum tahu nih gitu Nah visionnya itu apa. quarter life crisis Mbak Vita mah bahasa sekarang mah kayak gitu. Jadi aku itu karena mungkin emang latar belakang keluarganya aku kan words of affirmation ya. Jadi memang apapun itu kita mencurahkan gitu kayak kasih sayang, kita pendapat juga kita diskusikan. Jadi aku merasa kayak hidup di lingkungan keluarga yang hangat juga gitu, emang deket gitu ya. Dan kebetulan emang ibunya aku tuh bisa menempatkan diri sebagai seorang ibu, sebagai seorang teman gitu. Beberapa permasalahan yang aku dengar dari teman-teman itu semakin kita gede ya, itu tuh banyak banget yang ngerasa lebih nyaman ke temen nih dibandingkan ke orang tuanya. Nah mungkin kalau misal seandainya nanti kita menjadi seorang ibu atau ayah gitu ya, itu mungkin kita bisa lah mulai dari sekarang mempersiapkan, walaupun jodohnya belum ada maksudnya, kayak kita Aduh, Mbak mempersiapkan Vita jomblo parenting guys, Mbak Vita style-nya itu jomblo gimana nih. guys. Iya 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 iya. Iya, jadi kayak gitu. Nah, jadi perjalanan aku menemukan passion itu aku sampai karena emang udah sering diskusi dan sebagainya tuh aku nggak sampai ini loh udah yakin banget milih jurusan kuliah nggak pernah galau lagi sedangkan temenku itu ada yang dia masih aduh gimana ya nanti orang tua aku setuju nggak nanti ini aku gimana ya aku udah nggak ada gitu itu benar-benar memudahkan aku dengan keadaannya aku yang udah aku lalui fase sebelumnya itu tadi gitu sih. Tapi aku penasaran deh sama Santika ini apa ya? Anunya geologi ya? Iya, geologi. Geologi. Itu kamu pilih jurusan itu karena kamu suka apa terinspirasi dari siapa gitu atau disuruh orang tua atau gimana itu? Kok bisa milih geologi? Yang jelas bukan disuruh orang tua. Jadi mungkin dari dua pilihannya sih Ham, yang tadi dua-duanya iya kayaknya aku suka dan ada beberapa yang inspiring juga di jurusan itu gitu. Yang dari kayak jurusan itu yang bikin aku kayak pengen masuk jurusan itu gitu. Tapi yang jelas bukan karena orang tua, karena awalnya orang tua aku tuh juga nggak begitu menyetujui ya aku masuk di jurusan ini gitu. Berarti karena apa ini kok masuk geologi? Karena awalnya sih ngeliatnya kayaknya seru gitu ya. Sepertinya seru. Enggak yakin geologi seru. Terus realitanya gimana Mas? Nanti gak seru ya? Ya, gimana? Kok ketawa sih? Dulu pas SMA aku yakin agak seru-serunya sama sekali deh. Menarik dong, ini awalnya kontra jadi pro nih, gimana nih? Iya. Enggak sih, Tapi gimana? 4 tahun terus masih aku lanjutin 2 tahun, berarti seru nggak tuh? Seru, jelas dong, passion banget nggak tuh? Kalau dipikir-pikir, tapi semakin kesini ya Mas, aku tuh
ngerasa kalau kuliah tuh emang susah gitu loh. Maksudnya Mm-mm. nggak ada kuliah yang nggak susah gitu. Mau apa ya, kayak ya susah senangnya tergantung kita sendiri sebenarnya. Kita mau enjoy di Iya, dalam circle atau siklus selama perkuliahan apa enggak gitu loh. Mau kayak betul. lapraknya seabrek kayak mau apanya seabrek, ngelembur tugas sampai 7 malam 7 hari kayak. Kalau emang enjoy di dalamnya, bisa dinikmatin segala prosesnya, ya 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 gini lah. Itu Iya ya. sih. Iya iya Ya, iya aku iya. tertarik sama passion tadi loh. Gimana Sebenarnya Mas Ilham? passion, kalau kalian ini ya cari ya, passion itu asal katanya tuh dari apa, bahasa Italia, Apa tuh, passion. Ham? Pasio. Jadi pasio itu bukan kesenangan atau bukan minat. Pasio itu adalah hal yang membuat kamu untuk bersedia untuk menderita atasnya. Hmm. Enggak. Jadi kalian tuh mau menderita Melakukan untuk dengan hal sukarela ya berarti ya. walaupun kamu menderita itu kamu mau melakukan. Nah, Oh, berarti aku masuk biologi passion tuh, Ham. Wah, bener. bisa jadi karena kamu udah sampai lulus mau Mau bertahan menderita. Bener. Iya, mau menderita ya. Iya. Oh iya, dia menderita ya. jadi Betul. bukan kesenangan pun kadang kesenangan bisa jadi ada nggak tahannya juga kan. Tapi kalau bersedia untuk bertahan atas sesuatu yang membuat menderita, nah itu namanya passion. Nah, sepakat, setuju aku Mas. Sepakat aku Setuju, Mas. setuju. Setuju aku Iya Mas. itu ngomong cita-cita tadi ya. Walaupun Aku ngeluh-ngeluh gitu kan Mas ya, ngeluh-ngeluh tiap hari, tapi tetap aja dikerjain gitu. itu passion itu. Bener, passion itu, passion ya. Iya. Passionate banget. Nah iya. Tadi apa ya cita-cita yang ini ya. Aku pernah sih ada pengalaman sama orang tua. Apa namanya beda gitu. Tapi aku paham sih orang tua kenapa kok gitu. Awalnya aku dulu tuh kayak masih berpikir dengan apa ya keterbatasan ini sih apa namanya keterbatasan pengetahuan. Kenapa sih kok orang tuaku pengen aku kayak gini gitu. Aku tuh pengennya tuh jadi bisnis coffee shop dulu. Tapi untuk sekarang aku diarahkan orang tua untuk menjadi guru. Alasan jadi guru aku sekarang. Karena orang tua kenapa kok beda pendapat tentang cita-cita itu karena yang pertama kita sebagai anaknya itu mereka sebagai orang tua kita sebagai anaknya mereka paling tahu tentang kita. Ya mungkin nggak semua ya, tapi umumnya kan gitu. Orang tua memahami anaknya karena ya dia anaknya gitu. Kita anaknya. Jadi mereka paham luar dalamnya. Terus yang kedua, mereka menang umur, menang usia, menang pengalaman. Jadi mereka paham melihat dunia itu gimana cara kerjanya. Dan yang ketiga, itu karena orang tua juga sudah mengalami masa-masa kita. Nah, jadi mereka paham betul dan mereka ngasih batasan-batasan yang mungkin kita tidak ketahui. Tapi seiring berjalannya waktu aku jadi sadar ini. Oh, ternyata orang tua ngasih jalan kayak gini tuh karena ini. Karena apa? Misalnya aku guru ya, ingin aku jadi guru karena emang satu, aku jurusannya pendidikan, kuliahnya pendidikan, pasti guru kan. Tapi emang kalau dari aku sendiri tuh idealisku adalah ingin menjalankan bisnis coffee shop. Dan itu butuh modal juga. Aku waktu itu nggak ada apa ya pikiran yang matang untuk mempersiapkan modal untuk membangun usaha kopi. Nah, gitu. Karena nggak Jadi semudah itu ya Mas. Mungkin orang iya tua nggak punya semudah itu. sekompleks gitu ya. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua itu perlu didengarkan karena kita nggak tahu apa sih yang dimaksud orang tua, apa yang diinginkan orang tua itu apa. Makanya nanti ada pembahasan lagi nanti apa di topik selanjutnya.
potongin terus podcast ini. Aduh, kok jadi penasaran gak mau diselesain Mas Ilham, parah banget. Setengah-setengah menyampaikannya, buset. Nanti nyambung Ih, lah. tapi aku penasaran deh Mas Ilham tadi bilang kayak gitu sama orang tua gitu kan ya. Kayak win to win solutionnya dari Mas Ilham ke orang tua itu gimana, kayak Mas Ilham biar sama-sama enak ke jalannya juga, tapi juga orang tua juga sama-sama enak kalau Mas Ilham kerja sebagai guru gitu. Oh, mungkin yang lain dulu deh. Karena aku mau denger sih cerita-cerita kalian tuh kayak unik-unik. Cerita Santika, Raihan tuh Oke. asik-asik gitu. Coba yang lain dulu deh. Kalau aku boleh nggak? Boleh Mbak Vita. Boleh. Iya, jadi sebenarnya tadi tuh kan aku masih banyak sih sebenarnya ya ceritanya. Jadi itu kan apa namanya, untuk yang tadi nih terkait dengan fase atau masa aku sekolah. Tapi sebenarnya itu tuntutan orang tua tuh hadir setelah pasca kampusku ini gitu. Mereka mengharapkan aku di profesi A, tapi aku juga pengennya di profesi B gitu. Dan akhirnya untuk di jalan tengahnya gitu ya, kita mencari kesepakatan bersama yang sekiranya tadi nih yang benar disampaikan Raihan, kalau aku misalnya pengen profesi B, kira-kira apa nih yang nanti aku berikan ke orang tua untuk tetap bisa memenuhi keinginannya mereka itu tadi kan. Karena sebenarnya untuk di pasca kampus sih lebih banyak tuntutannya ya, compare-nya lebih jelas banget. Misalnya orang tua udah kuliahin anaknya sampai sekian gitu, oh ternyata teman kita nih gitu, tahu-tahu udah ada yang mungkin dari segi karirnya, dari segi apa namanya finansialnya gitu-gitu ya, itu udah mulai kelihatan atau kayak gimana. Nah dari hal-hal itu nih mungkin yang kita, orang tua kita merasa kayak, oh gimana ya, ada ekspektasi yang mungkin masih belum terpenuhi, hal-hal kayak gitu sebenarnya. Nah kalau dari aku ya, win-win solution-nya itu mungkin lebih ke ini ya, namanya ketika kita mencari win-win solution, anggaplah sebagai laki nih gitu. Nah, kombinasi dari laki itu kan ada preparation plus opportunity. Dari preparation itu gimana kita bisa well prepared terkait dengan kita mempersiapkan gitu ya, segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Mungkin ketika kita udah tahu nih apa tujuan kita, apa vision kita, problemnya adalah banyak banget anak-anak gitu atau orang yang mungkin ketika mereka mau discuss ke orang tuanya masing-masing gitu untuk ibaratnya mungkin memperjuangkan lah apa yang menjadi keinginan mereka, yang ketika berbenturan dengan orang tua tuh sebenarnya mereka masih ada krisis jati diri atau vision-nya tadi nih. Mungkin mereka aja tuh masih ngerasa kayaknya aku pengen ini nih gitu. Tapi iya nggak ya gitu. Ketika mereka ngerasa kayak gitu, akhirnya orang tua ada opsi B, kemudian mereka ngikutin, mereka beralasan aku disuruh orang tua nih. Banyak banget nih contohnya apa temanku yang PNS. Temanku yang PNS itu, mereka itu sebenarnya masih belum yakin nih sama apa yang mereka mau sebelumnya. Nah, karena orang tua ini mungkin mengarahkan ke situ, mereka akhirnya ikut. Waktu aku tanya kenapa nih jadi PNS, ikut saran orang tua. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang mungkin permasalahan gitu ya dari masing-masing pribadinya. Jadi mungkin kita bisa untuk preparation-nya kita lebih tahu gitu. Sebenarnya vision kita apa yang kita mau. Baru ketika kita udah nih gitu punya tujuan yang kita mau, kita udah mantep di situ, bisa tambahkan kayak riset-riset yang mendukung gitu sebagai data penguat argumen kayak gitu. Terus baru nih ketika kita maju ke negotiation gitu ya untuk win-win solution-nya, itu tadi ada yang namanya opportunity. Kita harus pintar-pintar baca peluang juga mungkin dari communication style, atau kita bisa memahami lawan bicara kita, sikonnya, waktunya, keadaannya. Misal ibunya kita nih, atau bundanya kita ya, itu tipe kalau orang yang fokus nih misalnya, kita kan nggak mungkin nih ngajak komunikasi pada saat ibu mungkin lagi riwah atau mungkin lagi beberes rumah. Nah, jadi kan kita harus bisa cari momen yang tepat, misalnya kita lagi kumpul di ruang keluarga, di suasana santai, lagi ngopi atau ngeteh kayak gitu. Terus mungkin ke ibu kita bisa bicara lebih ke hati ke hati gitu ya, dengan cara lembut gitu, atau mungkin ke ayah mungkin kita bisa lebih bicara dengan yakin dan percaya diri dan sebagainya. Jadi sebenarnya menurut aku itu yang namanya kita berbakti ke orang tua itu nggak harus kita jadi 100% penurut gitu loh. Jadi berbakti itu kan definisinya ya, aduh ini jadi ikutan Fadil ya secara harfiah. Gak apa-apa. Menarik tapi Mbak Vita. Lanjut. Berbuat kebaikan terus mentaati perintah sama mendoakan kan. Jadi yang namanya mentaati perintah itu sebenarnya nggak harus berarti seia sekata atau 100% harus nurut gitu loh. Jadi
Ya itu tadi kita bisa nih dengan berbuat kebaikan, mendoakan itu juga termasuk berbakti sebenarnya. Kalau misalnya kita ada benturan itu tadi, ya itu tadi sih kuncinya juga di communication itu tadi sebenarnya. Tapi ini karena ini relate buat keluarga yang tipikalnya kayak aku ya, yang mungkin emang terbuka, yang apa-apa didiskusikan. Tapi ada juga yang misalnya keluarganya itu mungkin tertutup gitu, itu mungkin bisa langsung masuk di fase doa dan tawakal. Ada sih temanku yang kayak gitu. Tapi ini Iya bener sih, bener-bener. ya, tapi ini menurut aku relate sebenarnya kita harus bangun bonding sama communication itu tadi. Baru itu penting banget sih di sekarang ya itu entah gimana pun itu keadaan kita sebagai seorang anak, kita juga ada tanggung jawab ke orang tua, apalagi mereka sebagai pemberi cinta dan kasih sayang ke kita yang tanpa syarat gitu ya sampai kita sekarang, itu harus banget kita bangun bonding ke orang tua juga. Terus kemudian ada tawar-menawar sama solve problem sih baru. Itu sih dari aku gitu teman-teman kalau untuk mencapai win-win solution-nya. Terima kasih. Oh, nice. Give applause for jawaban dari Mbak Vita yang sangat insightful banget, parah. Rehan, gimana pernah nggak? Apaan? Enggak, apa Mas? Apa? Ya itu apa namanya? Misalnya kamu beda pendapat tentang apa cita-cita, terus kamu ngatasinnya gimana win-win solusinya? Kamu pernah ngelakuin nggak? Belum Atau sih pernah sejauh ini ya. Karena ya itu aku nggak ada tuntutan buat jadi sesuatu yang harus menjadi ini. BTW ini teman-teman ya yang mendengarkan, aku tuh paling muda ya dari Mas Mbak yang ada di sini. Saya masih kuliah dan sepertinya Mas Mbak di sini udah mencicipi dunia realita gitu kan ya. Jadi mungkin saya sebagai pendengar mewakili teman-teman yang muda gitu kan ya. Bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman ini Mas Mbak yang di sini gitu kan. Gitu. Aku yang sebenarnya tua-tua kami aduh, doktrin. Aku muda. aduh. Iya, siap Santika Mas Santika. Muda. Oke. Semangatnya. Iya, Umur benar. Wah. Umurnya juga masih muda kok, masih muda ya, Mbak. Masih muda Masih kok. Muda dari kok. bapaknya. Iya, kalau aku sebenarnya nggak pernah sih Mas untuk buat win-win solution gitu sejauh ini ya, karena nggak ada tuntutan bahkan sampai kuliah saat ini pun aku sendiri pun juga nggak ada paksaan kamu harus masuk ini, kamu harus masuk ini gitu. Memang kembali lagi tadi ada saran dari orang tua buat masuk nih di jurusan pendidikan bahasa Inggris ceritanya. Cuman karena memang aku keterimanya di statistik terapan dan komputasi, ya udah aku masuknya di sana aja. Toh juga aku juga suka matematika gitu. Walaupun semakin kesini desain pun aku juga lebih suka ke desain dan edit video dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya udah aku mah orangnya ritme sebenarnya sih. Berbicara tentang passion apapun yang aku suka walaupun itu terpaksa dan ada banyak tekanan dan pressure dari manapun, nah, kalau tetap aku kerjain memang lebih ke ngedit video, lebih ke art sih sebenarnya sih. Karena ya kembali lagi mencari jati diri ya kawan-kawan semuanya seperti itu. Kalau Santika gimana Santika? Pernah nggak ngalamin beda ini apa tentang cita-cita sama orang tua? Terus gimana win-win solusinya? Ada. Jadi kalau aku udah 2 fase menghadapi itu. Jadi yang pertama dulu pas aku mau masuk kuliah sebenarnya tuh ada kayak perbedaan gitu. Aku mau masuk jurusan ini di sini dan orang tuaku ngarahin di jurusan ini di kampus yang di daerah ini gitu. Ini Nah, tuh tapi di apa? sini Aku nggak tahu loh ini itu apa. lah kan aku maunya jurusannya dulu tuh FITB di ITB gitu kan. Pengennya nanti di geologi di Bandung kayak gitu. Nah, orang tuaku awalnya nggak ngebolehin geologi dan maunya kayak di kampus yang di deket-deket dari Blora gitu kayak di Jogja atau di Semarang kayak gitu. Terus dibolehin masuk kayak geologi tapi ya di Jogja di Semarang kayak gitu. Nah, tapi di situ terus gimana aku menyelesaikannya, sebenarnya masuk dalam teori yang dijelasin sama Vita ya, pakai komunikasi sebenarnya sih. Semuanya dikomunikasikan. Kalau aku dulu tuh kayak caranya dengan menceritakan success story atau kisah sukses dari orang-orang yang ada di sana gitu. Kayak contoh, di jurusan geologi ini ada ini nih dia bisa sampai seperti ini nih dengan ngambil ini dengan
dia perannya seperti ini kayak gitu. Jadi kayak lebih ngasih gambaran ke orang tuaku di jurusan ataupun di peran yang aku inginkan kayak gitu, memperjelas itu. Terus yang kedua tuh baru aja kemarin pas aku mau melanjutkan sekolah lagi, itu sebenarnya juga agak-agak ini ya, agak menjadi pertanyaan orang tuaku karena aku nangkepnya orang tuaku tuh kayak agak nggak yakin, ini anaknya memang mau sekolah lagi atau karena belum dapat kayak settle job gitu ya, jadi dia sekolah lagi kayak gitu. Nah, di situ yang kemarin aku lakukan sama, aku coba komunikasikan dengan baik, dengan jelas, sebenarnya aku maunya apa, jalan yang harus ditempuh itu dengan apa gitu. Jadi, akhirnya orang tuaku sih, ini ya, apa, paham gitu bahwa kalau aku mau menuju cita-citaku itu emang aku harus sekolah lagi gitu di case itu, seperti itu kalau aku. Oke, oke. Iya, iya. Jadi apa ya? Intinya di ini ya, komunikasi ya. Heeh, iya, Harus komunikasi. kayak kita tadi sih. Kalau aku sangat setuju sama tadi teorinya apa tadi? Komunikasi, terus ada lagi negosiasi. Nah, itu aku sangat setuju karena ya mana tahu orang tua apa pengennya kita tuh apa kalau nggak dikomunikasikan kan. Nah, ujuk-ujuk langsung bilang, "Ya, aku pengen jadi ini, aku pengen kuliah di sini." Ya kenapa? Kan kita kan belum menjelaskan gitu loh alasannya apa. Ujuk-ujuk langsung gitu kan orang tua belum tahu kemampuan kita kayak gimana, terus pengetahuan kita sedalam apa terhadap hal yang kita akan jalani, yang kita cita-citakan ya kan. Nah, yang terpenting yang mungkin belum banyak dilakukan orang adalah pembuktian terhadap keinginan kita. Nah, Jadi itu sebenarnya juga. misalnya eh, aku misalnya ya aku pengen jadi barista misalnya atau pengusaha bisnis kopi. Nah, kalau cuma sekadar ngobrolin itu ke orang tua kita, orang tua kita juga bakalan apa ya? Pasti nggak menyetujui. Karena apa? Karena orang tua punya perhitungan lebih mateng tentang kita daripada kita sendiri. Kadang kita tuh merasa bahwa kita itu bisa menilai diri kita sendiri, tapi kan belum tentu. Punya apa ya? Kayak penilaian yang lebih lengkap itu ya dari orang lain, termasuk orang tua. Nah, kalau ada pembuktian misalnya, aku pengen buka usaha bisnis, nah, buktikan itu lewat apa? Misalnya teori-teori bisnis, misalnya kayak gini, 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 jalurnya nanti bisa untung sekitar ini mah ya gini, gini, gini. Nah, dijelasin semua tuh, kita sudah paham betul. Itu salah satu pembuktian ya. Misalnya pembuktian lain, misalnya eh, aku sudah bisa membuat menu ini nih, kopi ini mas, gini-gini dan segala macam. Nah, pembuktian itu juga perlu. Nah, itu biar orang tua itu tahu kemampuan kita terhadap keinginan kita. Orang tua itu menasihati kita karena cuma khawatir terhadap kita. Itu. Mereka mencari aman, paling aman. Biasanya umumnya orang tua Indonesia ayo PNS karena sudah jelas itu aman, aman dan terjamin. Karena orang tua apalagi orang tua kita ya yang masih maksudnya masih pada zamannya mindsetnya itu enggak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan nggak harus PNS untuk sukses atau untuk bisa aman di masa tua. Kan banyak sekarang nggak harus PNS. Tapi karena orang tua kita masih mindset dulu, umumnya ya ada juga mungkin yang bisa mengikuti zaman, tapi umumnya orang tua Indonesia itu menurutku itu masih mindset zaman dulu. Jadi mereka mencari aman dan yang paling aman adalah PNS. Gitu. Mindset ya kembali lagi tadi ya. Iya, Communication betul. skill kayak gitu sama orang tua tuh ya kembali lagi sih sebenarnya jati diri manusia adalah butuh sosial gitu, butuh komunikasi gitu. Nggak hanya aja orang tua gitu. Doi aja kalau nggak kita kasih kepastian kan juga nggak enak gitu kan ya Mas. Kalau curhat-curhat Ya emang iya toh.
Iya Gaji dia tuh tuh. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ada yang mau dibahas lagi nggak dari Mas Ilham, mungkin Mbak Vita atau Mas Antika? Kesuksesan itu sebenarnya kan tolak ukurnya ini nggak bisa secara instan gitu loh menurut aku. Mungkin tadi yang dibahas sama Fadil itu tuntutan orang tua, pembuktian itu mungkin apa yang terlihat gitu ya. Kira-kira misalnya tadi kayak bisnis, kira-kira bisa mungkin dilihat dari profit atau gimana gitu. Tapi menurut aku itu di kita sekarang untuk generasi yang mungkin sekitar ini mungkin Rehan nggak tahu nih masuk atau enggak ya. Jadi bukan cuma terkait dengan financial aja, tapi juga banyak itu sih untuk tolak ukurnya masing-masing. Misalnya kita udah bisa berkembang aja gitu atau bertumbuh, itu juga bisa dikatakan berhasil loh sebenarnya. Dan itu kan akumulasi ya, jangka panjang kan. Misalnya kita terlihat sukses atau enggaknya gitu. Kalau aku gitu sih, nggak tahu mungkin teman-teman ya ada tambahan nih. Dari Mas Ilham deh, gimana Mas Ilham? Kalau aku ya, nambahi aja sih dari Vita. Kesuksesan menurutku tadi kalau Vita nyebutnya apa ya tadi ya? Pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Jadi ketika kita sudah siap dengan apa yang kita inginkan, terus bertemu dengan kesempatan, terus juga kesuksesan itu dia menurutku ya, itu proses di mana seseorang tidak berhenti berjalan, tidak berhenti berproses. Misalnya gini, kalau aku udah mencapai, misalnya cita-cita aku polisi, terus aku udah jadi polisi, apakah aku sukses? Mungkin bagi sebagian orang belum. Kenapa? Kalau belum punya banyak duit, maksudnya gini, polisi tapi belum banyak duit, kadang orang, ih polisi kok ngono ya, kok kere misalnya gitu ya. Nah kan orang berarti parameternya adalah uang. Padahal cita-citanya apa? Polisi. Kalau udah jadi polisi, harusnya kan itu bisa dikatakan sukses. Tapi banyak orang sekarang tuh kalau misalnya dihubungkan dengan kesuksesan, biasanya itu dengan uang atau kekayaan. Misal, ya tadi ya polisi, ih jadi polisi tapi kok nggak apa uangnya sedikit, nggak duit uang, rumahnya kok kecil, mobilnya kok nggak punya, motor cuma satu lah. Itu kan orang umum pada umumnya kan berarti parameternya menggunakan parameter kekayaan. Nah gitu kan. Nah Materi. itu menurutku miskonsepsi yang salah tentang kesuksesan. Menurutku kesuksesan adalah ketika orang itu nggak berhenti berproses. Anggotanya ada berapa sih, Blora Gens? Anggota Blora Gens ya. Hmm, Untuk sekarang anggota atau keseluruhan nih? oke keseluruhan. Pengurusnya itu ada 7, tapi nanti juga ada perwakilan dari anak SMA sekitar 13-an sih sebenarnya. Kegiatannya habis ini apa? Oke, jadi sebenarnya targetnya kita sekarang itu masih untuk ini ya, bangun platform ya, maksudnya terkait dengan halayak itu seperti apa, terus juga branding juga sih terkait dengan platformnya juga, karena memang kita masih belum sesounding Kartini Institute lah ya. Karena Kartini Institute kan mungkin udah ini ya di Rembang gitu, maksudnya udah banyak yang tahu. Nah, Blora Gens ini tuh masih proses menuju ke situ, jadi banyak membuat event-event yang terkait dengan kolaborasi, terkait dengan membangun relasi seperti itu untuk nanti bisa lebih dikenal lagi, seperti itu sih untuk target jangka pendeknya yang sekarang ini. Oke. Harapannya sih Blora Gens bisa jadi wadah untuk pemuda Blora, karena aku pemuda Blora juga, Fit. Karena aku dulu pernah tinggal di Blora, jadi Amin. aku merasa jadi apa ya, punya harapan besar di Blora Gens. Gitu. Amin. Semoga istiqomah ya. Oke. Lanjut nih dari Mbak Santika nih. Mungkin ada Ketika nih, 1-2 the last closing statement mungkin. Aduh, apa ya closing statement?
berhubungan dengan tema malam ini yang cita-cita, jadi tetap hidupkan cita-citamu, tetap apa ya? Kalau pernah denger ini nggak sih statementnya Panji Prawira itu, kalau mimpi itu nggak pernah mati intinya. Mimpi itu kalau kita pukul, terkubur, dia tuh cuman akan bergerak lagi ketika kita tua nanti dalam wujud penyesalan. Intinya tuh kayak gitu ya. Jadi dari situ kayak aku sih mikirnya oke, untuk adik-adik semua bisa apa ya, mimpinya untuk terus diperjuangkan. Pasti ada jalannya kok kalau emang apa ya? eh ada yang harus dikomunikasikan sama orang tua, ada yang harus dinegosiasi, nggak apa-apa. Tapi tetap hidupkan cita-cita dan mimpimu. Asik, betul betul betul. Itu Panji Pragiwaksono kayaknya. Oh iya, salah. Ilham, terima kasih. Setahu aku Panji Pragiwaksono. Maklum Iya betul orang kok. filsufnya itu. Iya, tapi bagus banget itu kata-katanya, bisa go to YouTube channelnya dia pas stand up, itu bagus banget yang tentang mimpi-mimpi gitu. Mimpi, iya. Karena mimpi yang membuat seseorang terus jalan tuh ya mimpi. Kalau Nah, nggak ada iya betul, sangat setuju. Dream make life, anjay. Iya kan? tapi kalau cuma mimpi ya berarti tidur. Bener, kalau dreaming berarti tidur ya. Sleep Iya. dong. Ya, mungkin agak beda gitu memaknainya antara dream yang ini dan dream yang itu. Iya, bisa aja deh. Mungkin ada Apa, yang Mas? lain nggak? Apa lagi udah? Udah ya, karena kita udah bahas yang cukup banyak gitu kan dari tadi. Oke. Kita udah bahas dari A sampai Z tentang cita-cita lah, tentang apa aja tadi, tentang orang tua juga. Bahkan kita merambat sampai kesuksesan gitu. Walaupun kembali lagi dari kesuksesan menurut Mas Ilham tadi, ya orang punya kesuksesannya masing-masing gitu, nggak hanya dilihat dari material maupun finansialnya gitu ya Mas Ilham ya. That's right. Betul. Bener banget. Oke, jadi teman-teman yang ada di mana aja nih, Instagram bisa, podcast di Spotify bisa, YouTube mungkin yang lagi dengerin juga bisa nih follow juga buat Bloragens, tetangga kita dari Kartini Institute dan Sohib seperjuangan lah ya, bahasanya kita komunitas pemuda yang sama-sama memajukan daerah kita masing-masing. Betul banget nggak Mbak Vita Mbak Santika nih? Iya. Betul banget. Di mana Instagramnya @blora .gens. with Z apa Yes. with S? Enggak pakai S ya. Pakai S. GENS. GENS, blora.gens. Keren banget karena besok juga masih banyak event dari Blora Gens juga. Aku lihat sendiri nih Mas Ilham, banyak banget tuh event-eventnya tuh, seminar, webinar dan lain sebagainya, ya kan? Kalau mau kolaborasi lagi nih kita nih. Iya, banyak banget collaboration antar pemuda juga, komunitas di daerahnya sendiri maupun sampai keluar daerah tetangganya nih, Rembang gitu. Sampai diundang nih buat bikin podcast bareng, seru-seruan ngobrol-ngobrol aja gitu, sharing-sharing gitu. Bagus-bagus itu kolaborasi mereka, obrolannya juga seru kayak. Bener banget. Langsung aja follow juga dan jangan lupa follow Kartini Institute. Ya, bagi teman-teman yang dari Rembang maupun luar Rembang, kalau emang pengen tahu buat apa aja sih di daerah Rembang dan gimana perkembangan dari Rembang, mungkin kita juga belajar juga dari Blora Gens. Ya, kita sama-sama belajar bareng-bareng lah. Jadi teman-teman yang lagi dengerin, sampai jumpa mungkin ya Mas Ilham di lain kesempatan lagi. Betul. Karena kemungkinan kita semoga saja bisa konsisten untuk membuat konten-konten seperti ini gitu kan ya Mas Ilham. Nantikan saja ya. Nantikan saja, bener banget. Semoga aja adalah konten planning kita selanjutnya dengan collaboration baik dari Blora Gens maupun teman-teman kemudian komunitas yang lainnya gitu. Teman-teman say goodbye dong teman-teman semuanya, Mas Ilham, Mbak Santika, Mbak Vita, buat para pendengar kita. Dadah semuanya. Dadah, makasih. Terima kasih.